Konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dia kabarkan, masuk akal atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Bapak-bapak, Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan kitab Fiqhul Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, dan kemarin kita telah membahas tentang manzilatu ilmi bi asma'illahi wa sifat, tentang kedudukan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ingat pembahasan yang kemarin? Ya, apa manzilah ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini? Sebagai apa? Pondasi. Benar atau tidaknya agama seseorang dibangun di atas benar atau tidaknya pengenalan dia terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, karena ini pondasi dari agama seseorang. Dan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tujuan kita diciptakan. Jadi di antara tujuan kita diciptakan adalah untuk mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuan kita diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan lurus, tidak akan benar ibadah seseorang, tauhid uluhiyah seseorang tanpa pengenalan yang benar terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang pertama, ya, bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang memang kita diciptakan untuk mengilmuinya. Masya Allah. Makanya enggak ada ilmu yang paling agung, yang paling mulia dalam agama ini melebihi ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tersebut merupakan tujuan kita diciptakan. Dalilnya apa? Surat At-Talaq ayat 12, atau berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah dialah yang telah menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi yang semisalnya dari sisi bilangannya. Yatanazzalul amru bainahunna, urusan Allah itu berlaku di antara keduanya. Di antara urusan Allah adalah menciptakan kita, menyediakan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi untuk manusia. Ya. Untuk apa semua itu? Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, agar supaya kalian mengilmui, mempelajari, memahami, meyakini bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Makanya ya, sekitar 30 ayat
yang jelas memerintahkan kita untuk mempelajari tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Fa'alamu anallaha azizun hakim. Ketahuilah, kata i'lam dalam bahasa Arab maknanya ta'alam, ifham, tayaqan. Pelajari, pahami, yakini. Apa? Sungguhnya Allah maha perkasa, maha bijaksana. I'lamu anallaha sami'un alim. Ketahuilah bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. I'lamu anallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya lagi maha terpuji, dan seterusnya. Tidak kurang dari 30 ayat. Ini perintah yang tegas bagi kita untuk berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari nama dan sifatnya. Kemudian tujuan Allah menciptakan kita yang kedua adalah untuk beribadah kepadanya. Mentauhidkan, mengesahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata-kata ibadah di dalam nas kata Ibnu Abbas maknanya adalah tauhid, karena tidak diterima ibadah kecuali dengan tauhid, dengan ikhlas. Maka beliau menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa yuwahhiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka mentauhidkan aku. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadahannya. Dalam takutnya, dalam harapnya, dalam tawakalnya, ya, hanya kepada Allah semata. Bapak dan Ibu sekalian, ya, muqaddimah dari kitab ini cukup panjang, ya, sampai 99 halaman. Makanya kita tidak bahas semua, sebagian nanti kita bahas ketika membahas satuan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita singgung tentang permasalahan tersebut. Pada kali ini kita akan membahas, ya, mudah-mudahan bisa 2 kaidah, ya. 2 kaidah yang penting di dalam asma wa sifat. Ya, kalau yang ada terjemahannya ini pembahasan yang ke-13, ya, 13 dan 14 tentang asmaullahi al-husna mukhtasatun bihi laiqatun bi jalalihi. Bahwa nama-nama Allah yang maha indah itu dikhususkan bagi Allah yang layak dengan keagungannya. Mungkin namanya sama dengan makhluk, tapi nama yang disandarkan kepada Allah itu khusus bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda dengan makhluknya. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, inna minal qawaidil muhimmah wal usulil mufidah fi babi fiqhi asma'illahil husna ana asma'allahil husna wa sifatuhul ulya mukhtasatun bihi subhanah laiqatun bi jalalihi wa kamalihi wa azamatihi kama qala subhanah walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya di antara kaidah yang penting dan merupakan prinsip, ya, yang sangat bermanfaat dalam bab memahami nama-nama Allah yang maha indah, bahwasanya nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan makhluknya yang layak dengan keagungan, kesempurnaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama Allah yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Di sana pakai walillahi didahulukan, ya, khobarnya, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang harusnya haknya di belakang, ini memberikan faedah pembatasan. Jadi nama-nama Allah yang maha indah itu hanya milik Allah semata. Enggak ada yang punya nama seperti itu. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena di dalamnya mengandung sifat-sifat yang sempurna. Berbeda dengan makhluk. Kadang makhluk namanya luar biasa, tapi tidak mengandung sifat seperti apa yang ada di dalam namanya tersebut. Adapun semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat yang mulia, sifat yang tinggi, sifat yang sempurna. Wa idhafatuha ilaihi subhanah tadullu ala ikhtisasihi biha, dan mengidhafatkan nama tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Walihada samallahu nafsahu bi asma'in wa sama sifatihi bi asma'. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama-nama dan menyebut sifat-sifatnya dengan nama. Ini karena setiap kali disebutkan nama itu mengkonsekuensikan mengandung sifat. Contoh, Allah Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung sifat hayat, kehidupan yang sempurna. Allah Al-Khaliq, yang maha menciptakan, mengandung sifat Al-Khalq, penciptaan. Allah Ar-Razik atau Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki, mengandung sifat rizku. Itulah konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama mengandung sifat yang sempurna. Makanya nama-nama Allah itu maha indah, sampai kepada puncak keindahannya, karena mengandung sifat yang sempurna. Berbeda dengan makhluk. Ada namanya soleh, tapi enggak soleh. Maaf kalau punya nama itu, ya hanya sekedar perumpamaan saja. Jadi enggak ada yang punya sifat yang maha sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena mengandung sifat yang sempurna. Maka ketika nama itu diidhofatkan kepada nama Allah, maka ini adalah nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu khusus baginya, tidak ada yang bersikat dengannya. La nidalahu wala fiha wala nadhira wala sumya wala mathila. Tidak ada yang sepadan, tidak ada yang selevel, tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan nama-nama tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian makhluknya dengan nama-nama yang khusus bagi mereka, disandarkan kepada mereka. Dan penyandaran nama tersebut ya itu menunjukkan kepada kekhususan nama tersebut untuk makhluk yang layak dengan keadaan makhluk tersebut, layak dengan kekurangan dan kelemahan makhluk tersebut. Ya. Terkadang datang nama-nama yang sama ya dengan nama-nama Allah, ya, jika tidak disadarkan, tapi kesamaan nama itu tidak mengkonsekuensikan kesamaan hakikat, tidak mengkonsekuensikan kesamaan hakikat, tidak menunjukkan kesamaan yang dinamainya. Sebagai contoh, ya, saya punya kaki, meja punya kaki, namanya sama-sama kaki, tapi hakikatnya berbeda. Jadi ketika Allah menyebutkan Allah punya dua tangan, bal yadahu mabsutatan, sebagai jawaban dari orang-orang Yahudi, mereka mengatakan yadullah maghlulah. Kata Allah, gulat aidihim, tangan Allah terbelenggu, Allah pelit, kata mereka. Ya. Karena Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya itu terbentang. Ya, yunfiku kaifa yasha, dia menginfakkan apapun yang dia kehendaki. Allah sebutkan Allah punya wajah. Allah sebutkan Allah punya mata. Kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan kesamaan hakikat.
Kita menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah yang mengabarkan kepada kita. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan seperti itu, maka kita yakini. Tetapi tangan yang berbeda dengan makhluknya, wajah yang berbeda dengan makhluknya. Ya. Jadi setiap nas yang menunjukkan akan kesamaan nama tidak menunjukkan kepada kesamaan hakikat. Kenapa ini perlu dibahas? Karena banyak orang yang menganggap ya, karena Allah punya wajah, Allah punya tangan, kalau kita menetapkan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini keliru. Makanya mereka menolak sifat-sifat tersebut. Yang kita kenal dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang mengikuti mereka. Atau kalau tidak, mereka memalingkan maknanya. Tangan artinya kekuasaan, artinya memberi nikmat. Wajah artinya ridho dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya mereka menganggap bahwa ketika kita menetapkan sifat-sifat tersebut, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal sama sekali tidak. Kita wajib untuk menerima apapun yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak, maka konsekuensinya kekufuran. Allah punya wajah, ya. Wajah yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan wajah makhluknya. Ya. Jadi apapun yang disandarkan kepada Allah berupa nama dan sifat itu adalah yang layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya. Ya. Coba kita perhatikan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada suatu pun yang semisal. Tapi Allah katakan Allah Sami'un Basir. Sami artinya dalam bahasa Indonesia, ya dalam bahasa Arab artinya melihat, mendengar. Basir melihat. Manusia pun mendengar dan melihat. Tetapi mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan mendengar dan melihatnya manusia. Ya. Jadi kita menetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah memiliki sifat pendengaran, memiliki sifat penglihatan yang berbeda dengan makhluknya. Ini cara menetapkan dalil yang benar. Ya. Kita ambil beberapa contoh dari penetapan kaidah ini. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Al-Qayyum maknanya dua, Al-Qaim bi nafsih, Al-Muqim li ghairihi. Yang maha berdiri sendiri artinya enggak butuh kepada selainnya. Adapun selainnya maha butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqim li ghairihi, yang menegakkan yang lainnya. Ya. Dan Allah juga menyebutkan sebagian hambanya dengan hayyan, hidup. Seperti Allah Ta'ala berfirman, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Surat Yunus ayat 31. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sebagaimana Allah keluarkan anak ayam dari telur, atau Allah keluarkan orang yang asalnya hatinya mati, kemudian Allah berikan hidayah sehingga hatinya menjadi hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan Dia yang mengeluarkan mayit dari yang hidup, seperti mengeluarkan telur dari ayam. Atau mengeluarkan dari asalnya hatinya itu hidup, kemudian Allah cabut hidayah sehingga dia dalam keadaan hatinya mati. Di sini Allah sebutkan manusia memiliki sifat hayya, kehidupan. Laisa hadzal hayyu mithla hadzal hayyi. Kehidupan yang pertama yaitu Allah Al-Hayyu Al-Qayyum
ini tidak seperti kehidupan apa yang Allah sebutkan yang kedua tentang manusia, ya. Karena ucapan Al-Hayyu itu adalah nama bagi Allah yang khusus baginya. Ya. Adapun Hayyu yang kedua ini adalah nama bagi makhluk yang cocok baginya. Kedua nama ini sama, ya. Jika tidak disama-sama disandarkan, Hayyu bagi Allah, Hayyu bagi manusia. Kalau tidak disandarkan, maka ini sama. Ya. Adapun jika disandarkan, Al-Hayyu bagi Allah ini jelas berbeda Al-Hayyu bagi manusia. Maka sifat hayat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi keagungan dan kesempurnaannya. Karena kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan. Berbeda kalau makhluk asalnya tidak ada. Kalau Allah kehidupannya itu tidak didahului oleh ketiadaan, ya, dan tidak diikuti oleh kefanaan, ketiadaan. Jadi Allah itu kehidupannya itu sempurna, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diikuti oleh kefanaan. Fana itu akan rusak, hancur. Ya. Allah abadi. Itu kehidupan yang sempurna. Berbeda dengan makhluk, diawali oleh ketiadaan. Kemudian Allah ciptakan, kemudian diiringi oleh kefanaan. Karena kita akan mati. Wala ya'tariha naqsun aw dha'fun. Kehidupan yang sempurna yang tidak dimasuki, tidak dipengaruhi oleh kekurangan maupun kelemahan. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu, kehidupan yang sempurna. Ditambahkan lagi al-qayyum. Nah, kehidupan yang sempurnanya itu berdiri sendiri, nggak butuh kepada yang lainnya, kemudian dia mengurusi yang lainnya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Tidak menimpanya sinah, ngantuk. Sinah itu muqaddimatun naum. Muqaddimahnya naum namanya sinah. Juga tidak menimpanya berupa tidur. Ini menunjukkan kehidupan yang sempurna dan ini menunjukkan qayyumiyah yang sempurna. Kalau nggak butuh kepada tidur. Dan pengurusan Allah terhadap seluruh makhluknya itu tidak terkena dengan ngantuk maupun tidur. Sempurna. Ya, nanti kita akan bahas ini kaidah yang lain. Ketika dinafikan, di sana ada penetapan sifat yang sempurna. Maka nama yang disandarkan kepada Allah adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya. Kehidupan yang sempurna, tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diikuti oleh kefanaan. Kehidupan yang tidak mengenanya kekurangan maupun kelemahan, ya, yang tidak menimpanya rasa ngantuk maupun tidur. Kehidupan yang sempurna, berbeda dengan makhluk, diawali oleh ketiadaan, kemudian diikuti oleh kefanaan, yang terkena kelemahan dan kekurangan, dan manusia pun mengantuk dan tidur. Ini berbeda. Ya, makanya Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Asalnya manusia enggak ada. Ya. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa di mana manusia itu enggak bisa disebut sesuatu. Karena memang tidak ada sesuatu yang enggak ada, enggak bisa disebut sesuatu. Ya. Kemudian diikuti oleh kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan hancur, akan binasa kecuali wajahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Ya kalau disebutkan sebagian, ini tidak menunjukkan yang ada cuma wajahnya saja. Sebagaimana ada seorang dai memahami buku begitu, cuma wajahnya doang, kayak Angry Bird. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak paham dia bahasa Arab. Banyak. Rogima anfuh, celaka hidung. Celaka hidung, apa yang dimaksud hidungnya saja yang celaka? Maksudnya celaka seseorang. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajahnya. Artinya hanya Allah semata yang abadi. Ya. Kemudian manusia itu kehidupannya itu senantiasa ditemani, senantiasa disertai dengan kelemahan. Sebagaimana Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dari berbagai sisi. Maka ini sebuah kaidah yang penting, bahwa apapun yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa nama, sifat, maka itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya. Dan tatkala kita menetapkan nama tersebut, sifat tersebut, kita sama sekali tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan kesamaan secara hakikat. Saya katakan saya punya kaki, meja punya kaki. Saya tidak sedang menyamakan kaki saya dengan kaki meja. Kaki saya berbeda dengan kaki meja. Ya. Kaki unta berbeda dengan kaki kambing. Kaki ayam berbeda dengan kaki gajah. Makhluk saja berbeda-beda. Apalagi antara makhluk dengan khalik. Yang penuh kekurangan dengan yang sempurna, jelas berbeda. Ya. Itu kaidah pertama. Dan di sini banyak ya disebutkan contoh-contohnya. Contoh nama Allah ya, Al-Alim. Allah berfirman, "Innahu huwas samiul alim." Sesungguhnya Dia itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah pun menyebutkan sebagian hambanya dengan nama Alim. Wa basyarnahu bi ghulamin alim. Ya. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dan berikanlah kabar gembira kepada dia, kepada Ibrahim, bi ghulamin alim, dengan kelahiran seorang anak yang sangat berilmu, cerdas, yaitu Ishak. Ishak. Allah sebut hambanya dengan alim. Ya. Akan tetapi ilmu Allah ilmu yang berbeda dengan makhluk. Karena ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna, yang tidak didahului oleh kebodohan dan tidak diikuti oleh kelupaan. Dan tidak masuk ke dalamnya kekurangan. Berbeda dengan makhluk. Ya. Ilmu yang kurang diawali oleh kebodohan. Ya. Ilmu yang kurang. Di antara Allah berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Surat Al-Isra ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu yang senantiasa bersama dengan kita. Ya. Tapi ketika ditanya tentang ruh, apa yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Banyak perkara yang kita nggak tahu. Yang dekat dengan kita saja ruh kita nggak tahu. Bentuknya seperti apa. Dan Allah nggak jelaskan seperti apa. Letaknya di mana. Sedikit ya. Ilmu yang memberikan kepada kita itu sedikit. Masih banyak perkara yang kita nggak tahu. Inilah ilmunya manusia. Apalagi akal. Akal ini lemah. Ya. Kita nggak tahu perkara yang gaib. Tentang alam ruh, alam malaikat,
alam jin, alam kubur. Akal kita nggak nyampe. Ya. Hanya sekedar apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan manusia ilmunya itu didahului oleh kebodohan. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian itu tanpa mengetahui sesuatu pun. Enggak tahu apa-apa. Allah yang kemudian mengajarkan kepada kita, Allah yang kemudian memberikan hidayah. Ya. Kemudian ilmu manusia pun itu terbatas lagi lemah. Ya, terbatas lagi lemah. Dan akan kembali menjadi lemah. Allah berfirman, "Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a." Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada ardhalil umur, ya, umur yang paling rendah. Kembali lagi kepada seperti kanak-kanak, yaitu pikun, berkurang ilmu, agar supaya dia tidak mengetahui sesuatu setelah mengilmui sebelumnya. Semua ya, tentang sifat mendengar dan lain sebagainya. Sifat melihat. Kita mendengar hanya sebatas apa yang dekat dengan kita. Kita mendengar satu frekuensi dengan kita. Banyak suara yang tidak satu frekuensi dengan kita yang kita tidak bisa mendengar. Suara binatang dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada orang berbicara kepada kita secara berbarengan, kita tidak bisa memahami pembicaraan satu dengan yang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka berkumpul di satu tempat, mereka meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bahasa yang berbeda-beda, permintaan yang berbeda-beda, itu tidak akan tertukar atau tahu apa yang dipanjatkan kepadanya. Itulah mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Padahal kata Aisyah ketika itu Rasulullah SAW ketika ada yang mengadu kepada Rasulullah SAW itu, mereka di satu rumah, di satu sisi rumah, sementara aku di sisi yang lain, tapi sebagian pembicaraannya aku tidak mendengar, tapi Allah yang berada di atas arsy mendengar pembicaraan mereka berdua. Subhanallah. Allah Maha mendengar seluruh suara. Itulah kaidah yang penting agar supaya kita tidak masuk kepada kesalahan di dalam memahaminya. Ima kesalahan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau menafikan sifat-sifat Allah tersebut. Tanzih maksudnya. Ada dua ini yang berlebihan. Mumatsil yang menyamakan Allah dengan sifat makhluk, ada mu'attil, orang yang menafikan sifat-sifat Allah karena menganggap bahwa kalau menetapkan sifat Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya dia menolak. Mu'attil. Lebih parah lagi, dia akan masuk mu'awwil, yang mentakwil, memalingkan dari makna yang sesungguhnya. Ya. Adapun yang benar adalah kita menetapkan apapun yang Allah kabarkan. Nah, ini 3 kaidah di dalam menghadapi sifat. Pertama, tatkala kita mendengar Allah menyebutkan tentang sifatnya, tatkala Allah menyebutkan tentang namanya, berarti itu mengkonsekuensikan sifat. Yang pertama, tetapkan maknanya sesuai dohir. Dohir itu apa yang langsung terbayang di benak. Makna yang paling cocok untuk kalimat tersebut. Contoh ketika Allah menyebutkan Allah punya tangan, yang terbayang secara makna tangannya tangan. Tetapkan itu. Itu namanya makna dohir. Ditunjukkan oleh bahasa Arab. Yang kedua, jangan samakan sifat tersebut dengan sifat
makhluk. Tangan, iya maknanya tangan, tapi tangan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya. Yang ketiga, putus keinginan untuk mengetahui kaifiatnya, untuk mengetahui bagaimana tangan Allah, bagaimana bentuk tangan Allah. Kalau pekerjaan, mengetahui bagaimana tata caranya, karena kita tidak akan pernah mungkin mengetahui kaifiatnya. Karena untuk mengetahui kaifiat sesuatu hanya dengan 3 jalan. Jalan yang pertama, kita melihat langsung. Kita mengetahui kaifiat sesuatu, bentuk sesuatu, tata cara sesuatu dengan melihat langsung. Kita mustahil melihat Allah Subhanahu wa taala di sini. Yang kedua, melihat yang semisal dengannya. Kalau nggak melihat langsung benda sesuatu tersebut, melihat yang semisalnya. Nggak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Nggak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, kabar yang benar, dan Allah tidak mengabarkan tentang kaifiatnya. Nggak ada satu dalil pun Al-Quran dan As-Sunnah yang menggambarkan tentang kaifiat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat ketika disebutkan nama dan sifat, mereka nggak bertanya. Karena ini sesuatu yang di luar nalar. Itu 3 kaidah dalam menghadapi nas-nas sifat. Tetapkan maknanya secara zahir, jangan samakan dengan sifat makhluk, kemudian putus keinginan untuk mengetahui kaifiat dari sifat-sifat tersebut. Ketahuilah, apapun yang kita bayangkan itu hanya sebatas apa yang pernah kita lihat. Apa yang belum pernah kita lihat, kita tidak bisa membayangkannya. Makanya tatkala kita membayangkan tentang sifat Allah, hakikatnya kita sedang membayangkan makhluk. Karena apa yang pernah kita lihat adalah makhluk. Contoh, kita melihat ada bis, ada burung. Kemudian kita gabungkan bentuknya. Hakikatnya kita bisa membayangkan semua itu sesuatu yang pernah kita lihat. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat, kita tidak akan mungkin bisa membayangkannya. Maka tatkala kita membayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita sedang membayangkan makhluk. Berarti ketika itu kita sedang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka tatkala muncul keinginan untuk mengetahui kaifiat, maka itu datangnya dari syaitan. Cepat kita berlindung. A'udzubillah. Jangan ikuti. Jangan ikuti itu. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, surga saja, apa yang digambarkan tentang surga dalam hadis qudsi Allah telah berfirman, a'dadtu li ibadina sholihina ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Membayangkan surga saja kita tidak akan sanggup. Saking indahnya. Sehebat apapun kita membayangkan keindahan, ketahuilah surga itu jauh lebih indah dari semua itu. Itu baru surga. Padahal surga itu hanyalah makhluk. Sebagian dari pengaruh dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Mustahil akal ini bisa untuk membayangkannya, ya. Itulah kaidah yang penting, ya, di dalam asma wa sifat. Kemudian, ya, perkara yang penting juga, kaidah yang sangat penting dalam bab asma wa sifat, bahwa sesungguhnya nama-nama Allah Ta'ala itu tidak dibatasi. Nama Allah itu tidak dibatasi. Banyak orang yang keliru di dalam memahami sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsoknya, niscaya dia akan masuk surga. Ini bukan berbicara tentang pembatasan nama Allah 99, tapi ini sedang memberitakan bahwa barang siapa yang mengihsok 99, cukup 99 saja, niscaya dia akan masuk
surga. Sama seperti perkataan manusia, saya punya 10.000 untuk sodakoh. Itu tidak menunjukkan bahwa uang saya itu cuma 10.000. Tapi untuk sodakoh saya ada 10.000. Itu tidak menutup kemungkinan kalau saya punya uang yang lain untuk keperluan yang lain. Ya. Makanya buktinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kalau dikumpulkan nama-nama Allah Ta'ala itu lebih dari 100. Kitab ini saja membahas lebih dari 100 nama-nama Allah Ta'ala. Ya. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan 99. Dalil yang pertama yaitu yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau satu malam kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mencari, kemudian tangannya itu menyentuh bagian dalam dari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala disentuh itu kaki Rasul itu berada di masjid karena kamarnya itu ngerendeng dengan masjid. Tatkala disentuh kakinya ternyata berada di masjid dalam keadaan keduanya itu tegak. Ya. Ini ketika mansubatan, ketika keduanya itu dalam keadaan tegak. Jadi perut kaki itu ini ya, ini kaki, kemudian ini perutnya, bawahnya dalam keadaan tegak, menunjukkan Rasul dalam keadaan sujud. Apa yang didoakan Rasulullah SAW? Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu, dengan penyelamatanmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. La uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak mampu untuk menghitung pujian atas dirimu. Engkau seperti apa yang engkau pujikan kepada dirimu. Gak bisa menghitung pujian kepada Allah Ta'ala. Dan memuji Allah Ta'ala itu dengan menyebutkan nama dan sifatnya. Kalau Rasul tahu semuanya jumlahnya, tentu akan disebutkan. Makanya nanti akan datang hadis-hadis yang menyebutkan secara rinci satu persatu tentang nama-nama Allah. 99 kemudian disebutkan satu-satu, itu semua hadisnya tidak ada yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang satu persatu nama Allah Ta'ala yang 99 itu yang sahih. Makanya Rasul sendiri mengatakan, la uhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Kau nggak bisa menghitung pujian atas dirimu. Kalau tahu tentu akan disebutkan. Itu dalil pertama. Ya. Yang kedua yaitu hadis syafaah. Ketika syafaatul uzma, ketika Rasulullah SAW diminta oleh manusia untuk memohon kepada Allah untuk disegerakan di penetapan keputusan. Manusia sudah nggak kuat lagi menunggu di mahsyar ketika didekatkan matahari sejarak 1 mil. Mereka kepanasan, tenggelam dengan keringat-keringat mereka. Mereka sudah nggak tahan. Pergi ke Nabi Nuh, ke Nabi Adam, pergi ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, sampai akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arasnya, bersujud. Kemudian kata Allah Taala, irfa ra'sak, angkat kepalamu, isfa, ya, isfa tusyaffa, mintalah syafaat, ini saya akan dikabulkan. Maka kemudian ketika itu summa yuftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, muttafaqun alaih. Kemudian Allah Ta'ala membukakan bagiku, artinya mengajarkan kepadaku
pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang baik yang belum pernah Allah Ta'ala ajarkan kepada seorang pun sebelumku. Artinya nanti ketika syafaatul uzma, baru ketika itu ada nama-nama yang baru diajarkan kepada Rasulullah SAW. Karena memuji Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan menyebutkan namanya. Makanya di antara adab kita berdoa apa? Menyebutkan nama-namanya, memuji-muji Allah Ta'ala dan menyebutkan namanya. Ya Hayyu Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Razak urzuqni. Ya Ghaffar, ya Ghafur ighfirli. Ya Rahman irhamni. Seperti itu. Menyebutkan nama-namanya. Hadis ini menunjukkan bahwa ada nama-nama yang baru diajarkan ketika itu. Ketika syafaatul uzma. Ini menunjukkan nama Allah itu tidak dibatasi 99. Apa yang Allah turunkan dalam kitab saja itu lebih dari 99. Ada nama yang baru diajarkan nanti pada syafaatul uzma. Kemudian hadis yang lain, ya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, ini diantara doa yang baik sekali ya untuk menghilangkan kesedihan, kegundahan hati. Kata berfirman, ya barang siapa yang terkena kegundahan, kesedihan, ya, kemudian berdoa dengan doa ini, maka Allah akan ganti dengan kegembiraan dan jalan keluar. Rasulullah berdoa, Allahumma inni abduka wabnu abdik wabnu ammatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hambamu yaitu Adam, dan anak dari hamba perempuanmu yaitu Hawa. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Ya. Madin fiya hukmuk, ya, hukumu berlaku atas diriku. Adlun fiya qada'uk, ketetapanmu adalah adil untukku. As'aluka bikulis min huwalak, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang menjadi milikmu. Nah, kemudian semua nama yang jadi milik Allah disebutkan di sini memiliki tiga kelompok. Samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Jadi ada nama yang Allah namai dirinya dengan nama tersebut, atau yang Allah turunkan, ya ini yang Allah namai dirinya dengan nama tersebut, yang ini diketahui oleh mungkin sebagian malaikat atau sebagian makhluknya, atau nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya, atau yang Allah ajarkan kepada salah seorang dari hambanya. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama-nama yang Allah simpan sendiri nama tersebut di ilmu gaib yang ada di sisinya. Ya, apa yang Allah disimpan di ilmu gaib yang ada di sisinya, ini enggak ada yang tahu. Maka di sini Allah Ta'ala ya, Rasulullah SAW membagi nama Allah menjadi 3 bagian. Bagian yang Allah namai dirinya dengan dirinya, fa'adharahu liman sya'a minal malaikati aw ghairihim walam yunazzil bihi kitabahu. Nama yang Allah tampakkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan malaikat atau selain mereka, yang Allah tidak turunkan di dalam Alkitab. Jadi ada nama-nama yang tidak Allah turunkan dalam Alkitab, tapi itu Allah tampakkan kepada sebagian makhluknya. Kelompok yang kedua, kismun anzala bihi kitabahu, ya, nama-nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya. Fata'arafa bihi ila ibadihi, yang dengannya Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, apa yang diturunkan dalam kitabnya. Yang dalam kitabnya saja itu lebih dari 99. Kismun sama bihi nafsahu, kismun ista'thara bihi fi ilmil ghaib, fi ilmi ghaibihi falam yutalli alaihi ahadan min khalqih. Kemudian ada nama-nama yang Allah Allah hanya dia saja yang mengetahuinya, ya, hanya dia saja yang mengetahuinya, ya, yang ada di ilmu gaibnya,
yang Allah tidak tampakkan kepada seorang pun dari makhluknya. Ya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terhingga, tidak dibatasi oleh bilangan tertentu. Ya. Dan apa yang Allah simpan di ilmu gaibnya itu tidak ada yang tahu. Jadi kalau ditanyakan nama Allah ada berapa? Wallahu a'lam. Adapun hadis tadi itu tidak sedang membatasi nama Allah, tapi sedang mengabarkan barang siapa yang mengihsa 99 saja, niscaya dia akan masuk surga. Dan makna ihsa sudah kita terangkan kemarin bahwa ihsa itu tidak hanya menghafalkan, kemudian menyebutkan cukup seperti itu saja, tidak, tapi menghafalkannya, kemudian yang kedua memahami maknanya dan kandungannya, yang ketiga berdoa dengan nama-nama tersebut, baik doa masalah maupun doa ibadah. Doa masalah yaitu berdoa bertawasul dengan nama-nama tersebut, ya Rahman irhamni, ya Razak urzuqni, ya Ghafur ighfirli. Jadi kita meminta sesuai dengan permintaan kita, bertawasul dengan nama yang sesuai dengan apa yang menjadi permintaan kita. Kalau kita nggak tahu ini permintaannya pakai nama apa, maka gunakan nama yang paling umum, yang ini merupakan nama Allah yang paling agung. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama yang apabila diseru dengan nama tersebut niscaya dia akan mengijabah. Nama yang apabila diminta dengan nama tersebut niscaya dia akan memberi, yaitu isim jalalah Allah. Inilah rahasianya kenapa banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menggunakan lafaz Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Ini nama yang paling agung. Yang seluruh nama-nama yang ada yang akan kita pelajari itu merupakan perincian dari nama Allah. Jadi kita baru tahu bagaimana keagungan isim jalalah Allah setelah kita mempelajari seluruh nama-namanya. Karena seluruh nama-namanya itu adalah merupakan perincian dari makna Allah. Ya. Itulah makna ihsa. Ya. Dan itu kaidah yang penting di dalam asma wa sifat, bahwa nama Allah itu tidak terhingga. Adapun hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah, itu tidak sedang membatasi jumlah nama Allah, tapi sedang mengabarkan barang siapa yang mengihsa 99 niscaya dia masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa sampaikan. Ya. Dua kaidah tadi ya. Kaidah yang pertama bahwa nama-nama Allah yang maha indah itu khusus bagi Allah yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan makhluknya. Kaidah yang kedua bahwa sesungguhnya nama-nama Allah itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi oleh bilangan tertentu. Jadi kalau ditanya nama Allah ada berapa? Wallahu a'lam. Ada nama-nama yang Allah simpan di ilmu gaib yang ada di sisinya. Ada nama-nama yang baru diajarkan nanti ketika syafaatul udhma. Ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwanya diberikan umur ya. Kemudian dengan umur tersebut perlahan-lahan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan tunjuk terkait dengan keimanan pada Asmaul Husna ya. Saya termasuk orang yang dididik dengan lingkungan yang sangat rasional ya Ustaz ya. Dan saya belajar di kampus, saya menjadi dosen di sana dan saya belajar fisika. Ketika belajar fisika itu mengajarkan pada mahasiswa untuk kan kalau objek fisika itu fisik ya Ustaz. Fisik itu kadang-kadang tidak ada di hadapan mahasiswanya, tapi jauh di sana gitu. Katakan misalkan tentang membayangkan sesuatu yang besar, misalkan air, laut, air lah gitu. Misalkan bagaimana menjelaskan tentang ilmu yang terkait dengan aliran air gitu ya, dinamika fluida misalkan. Itu mahasiswa diajak membayangkan sesuatu yang dia bisa bayangkan. Nah itu artinya pendekatannya sangat rasional kan. Kalau kita mengkaji alam tidak seperti itu susah. Jadi akan lama gitu untuk memahaminya. Nah kebiasaan itu akhirnya
mungkin tidak hanya di saya ya, di sebagian besar yang mereka yang dididik di lingkungan yang seperti itu akan selalu merasionalkan sesuatu, ya, merasionalkan sesuatu untuk memahaminya. Nah, dan lama ya, sangat lama gitu ya, untuk bisa menundukkan akal dalam iman. Sangat lama itu, perjuangannya itu tidak mudah hal seperti itu. Ya sampai ya tadi saya katakan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang di ujungnya ya di pelan-pelan gitu. Oh ternyata akal itu harus ditundukkan dengan iman dan termasuk dalam Asmaul Husna ya. Karena banyak sekali yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pertama menghadapi kondisi yang seperti ini ya. Itu ada sebagian besar orang sangat dibiasakan untuk menggunakan akal dalam kehidupannya, menginterpretasikan sesuatu dengan akalnya. Kemudian ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala diberitahu misalkan ya, diberitahu nih, tidak boleh seperti itu. Nah, udah stuck aja, tertutup sampai situ. Dia tidak mau melihat lebih lanjut apa maknanya dan sebagainya. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang sampai situ. Dia sholat dan sebagainya, tapi pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah segitu aja gitu. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana dengan kondisi yang seperti ini nih. Terus ada orang yang belajar tentang Asmaul Husna, mengimaninya, meyakininya. Nah, terus pengaruhnya dalam kehidupan itu seperti apa sih sebetulnya? Ya, kayaknya saya sudah bisa membaca ya. Ya. Artinya bagaimana memahami Allah dengan akal. Ya, harus masuk akal. Inilah ketersesatan orang-orang ahlul kalam yang mereka menggunakan filsafat untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah Jahmiyah, Mu'tazilah yang itu dikafirkan oleh para ulama. Mereka memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Padahal akal menunjukkan bahwa akal itu tidak mampu untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa taala gaib mutlak. Gaib yang nisbi saja, tentang masalah perkara yang gaib, tentang jin, tentang malaikat, tentang fitnah kubur, tentang kubur, si kubur dan alam kubur, itu akal nggak mampu. Tentang ruh saya ditanyakan, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi akal yang sehat itu bukan akal yang kemudian dia berpikir semaunya, tidak. Akal yang sehat itu akal yang dibimbing oleh wahyu. Barang siapa yang dia tunduk di bawah wahyu, bisa memahami hakikat akalnya, keterbatasan akalnya, itulah akal yang sehat. Akal yang tidak mengetahui kemampuan akalnya, kemudian dia berusaha untuk memahami sesuatu yang di luar nalar dia, maka itu hakikatnya adalah akal yang sakit. Maka ujungnya apa? Kegilaan. Karena itu sudah di luar dari kemampuan dia. Manusia itu terbatas. Hatta akalnya itu terbatas. Sumber kebenaran itu yang pertama wahyu. Wahyu itu pasti benar. Datangnya dari menciptakan alam semesta, itu pasti benar. Al-Quran dan As-Sunnah. Akal itu terkadang benar, terkadang salah. Lalu bagaimana mengukur akal seseorang dia benar atau salah? Dengan wahyu. Sesuai dengan wahyu, akal yang benar, akal yang sehat. Tidak sesuai dengan wahyu, maka itu akal yang tidak benar. Siapapun yang berbicara, akal yang sakit. Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka orang yang mendewakan akal. Ternyata tersesat dalam asma wa sifat. Tadi sudah saya sebutkan, surga saja mustahil kita bisa membayangkan. Gak mesti minta harus beriman, gitu harus kemudian melihat. Terkadang kita bisa merasakan sesuatu tanpa kita bisa melihat. Contoh virus, kita secara kasat mata tidak melihat, tapi itu ada. Ada lagi yang belum diketahui selain dari virus. Ya. Inilah letak kesalahan. Kenapa banyak orang tersesat dalam masalah asma wa sifat? Karena dia mencoba memahaminya dengan akal. Harusnya begitu datang wahyu, sami'na wa ata'na, sami'na wa sodakna.
informasi ini saja. Makanya kita diberi ilmu itu cuma sedikit. Tapi sedikit ini cukup untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Banyak perkara yang kita nggak bisa untuk memahaminya. Contoh nikmat kubur, adab kubur. Dengan akal sulit untuk bisa dikejar. Tapi kita imani, yakin. Karena Allah Ta'ala telah mengabarkannya. Ini masalah keimanan. Ada perkara yang harus dipahami secara akal. Ada perkara yang memang nggak bisa diterima kecuali dengan keimanan. Dan sebetulnya akal yang sehat itu pasti menunjukkan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Allah itu pasti benar. Makanya yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah ini pokoknya. Kalau beriman kepada Allah maka dia akan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi, beriman dengan hari akhir. Semua kabar tentang hari akhir ketika seseorang sakaratul maut, kematian, dia imani semuanya. Terkadang ada yang masuk akal, terkadang tidak. Tapi kewajiban kita tatkala kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kewajibannya menerima apapun yang dia kabarkan. Konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dia kabarkan, masuk akal atau tidak. Itulah hidayah. Banyak orang yang kemudian merasa berbangga dengan akalnya, baru di akhir hayatnya dia sadar. Alhamdulillah kalau dia masih bertobat. Inilah hidayah. Ada orang yang berikan hidayah, dia tahu bahwa sesungguhnya dia harus tunduk. Itulah Islam, istislam. Kita wajib membenarkan apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, masuk akal atau tidak, karena akal kita terbatas. Siapa yang lebih cerdas manusia? Rasulullah SAW. Para sahabatnya, mereka orang yang paling cerdas. Inilah ungkapan orang munafik ketika disebutkan, idza qila lahum aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Siapa? Para sahabat. Mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh yang bagi mereka menggunakan akal? Karena di sana adalah keimanan. Dan akal menunjukkan semua itu. Orang ateis itu bukan mereka pintar-pintar, mereka bodoh. Contoh, beriman kepada Allah yang pertama adalah beriman kepada akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditunjukkan oleh akal, ditunjukkan oleh hisi, ditunjukkan oleh fitrah, ditunjukkan oleh dalil. Secara akal. Orang ada badui saja, orang nggak belajar, ketika ditanya, bagaimana kamu tahu ada Tuhan? Bagaimana kamu tahu Rob kamu? Dia mengatakan, tayu unta menunjukkan adanya unta. Jejak menunjukkan ada yang berjalan. Akal. Anak kecil kalau kita sentuh telinganya, pasti dia akan mencari orang. Anak kecil yang belum belajar saja, dia pasti akan mencari orang. Gak mungkin ada perbuatan tanpa ada yang berbuat. Alam semesta ini menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita gak lihat. Akal menunjukkannya. Jubair bin Mut'im ketika sedang masih kafir, dia diikat di salah satu tiang masjid. Rasulullah SAW membaca surat At-Tur ketika maghrib. Sampai kepada firman Allah Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Dari sesuatu tanpa ada pencipta, jadi dengan sendirinya? Mustahil. Kalau kita katakan saja, saya tiba-tiba di jalan ketika mau melintas sebuah sungai, tiba-tiba ada kayu-kayu berkumpul kemudian jadi perahu tanpa ada yang membuat. Terus saya naik, kemudian perahu tersebut membawa saya ke satu tempat yang saya inginkan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal.
Apalagi alam semesta yang begitu besar dengan keteraturan yang begitu hebat, siang malam. Mustahil ada yang mencipta, mustahil tidak ada yang mencipta, mustahil tidak ada yang mengaturnya. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Lebih nggak masuk di akal lagi. Nggak mungkin satu yang tidak ada menciptakan dirinya menjadi ada. Akal sehat mana yang bisa begitu? Maka satu-satunya yang masuk akal, dia ada yang menciptakan. Itulah akal yang sehat. Kamu mesti harus dilihat. Am khalaqus samawati wal ard bala yuqinun, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak meyakini, apalagi menciptakan langit dan bumi. Itu ditunjukkan oleh akal yang sehat seperti itu. Tunjukkan secara hissi. Rasulullah SAW ketika mengangkat tangannya minta istisqa kemudian turun hujan. Ada yang mendengar doa, ada yang menurunkannya. Secara fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak Adam itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Maka kedua ibu bapaknya menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Enggak disebutkan ibu bapaknya menjadikan dia Islam, enggak. Karena pada asalnya dia Islam. Dia tahu Robnya. Dia tahu punya Rob. Makanya tatkala dia mengatakan ya Allah, pasti artinya itu menghadap ke atas. Tergantung kepada yang di atas. Itu fitrah manusia. Apalagi dalil. Terlalu banyak dalil yang menyebutkan. Ketika akal ini tidak sesuai dengan dalil, mana yang harus dicurigai? Akal ini yang nggak mampu ini untuk memahaminya. Dalil pasti benar, meskipun kita nggak lihat. Ini yang harus ditanamkan kepada mereka. Cara berpikir materialis ini yang merusak agama ini. Nggak mesti harus kemudian seperti itu. Ada perkara yang lebih hebat, menunjukkan lemahnya manusia. Lemahnya akal manusia. Ya. Mungkin itu Pak. Ada sesuatu, enggak semua itu kabar itu kemudian bisa dipahami oleh akal. Kesalahan terbesar orang-orang tersesat dalam asma wa sifat gara-gara itu mendewakan akal, mendahulukan akal daripada nakal. Yang benar apa? Mendahulukan nakal. Wahyu itu pasti benar. Akal itu terkadang benar, terkadang salah. Siapa yang bisa jadikan standar akal? Masing-masing menganggap akalnya itu baik. Kita bisa menimbang akal seseorang itu dengan dalil, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini akalnya sehat atau tidak. Makanya kita baru tahu seseorang ketika dia berbicara. Gak berbicara, setelannya sama, penampilannya sama. Tapi ketika berbicara kita bisa menilai siapa dia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa sampaikan. Ya. Ada buku yang bagus. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ta'arud atau rudu ya. Rudu bainal akal wan naql. Bagaimana kemudian kita menundukkan akal itu dengan dalil. Ya. Banyak perkara yang akal itu lemah, sangat lemah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.